Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Barusan saya rilis video tentang mempergunakan currency meter pro. Sederhana sih meter ini. Kita kuncinya sebenarnya cuma satu sih, nggak usah pakai psikologis lah kalau mau. Trade what you see, not what you think. Karena kalau what you think, kita contoh di sini ya. Bentar, kita kasih contoh yang seperti ini sudah terlalu junam. Bentar. Ini contoh ini ya. Banyak yang berpikir tentang pasti akan berasumsi MA 200 ini moving average 200 ini ya, sebagai salah satu area pantulan ketika price, apalagi di time frame yang besar dia turun, kemudian banyak yang berekspekted bahwa dari harga ini setelah sampai di kisaran harga ini next adalah pound dolar akan continue higher at least, seperti itu. Namun demikian kita harus melihat di, coba saya bikin di sini. Tadi ada 4 ya. Kalau secara technically memang kebanyakan MA 200 dipergunakan sebagai area untuk pantulan, seperti contoh di sini, ini pantulan naik ya, namun tidak bisa higher high dan juga center of gravity-nya dia sudah up, nah, gitu. Terus Bollinger Band dia sudah mendatar, artinya akan ada flat trend, soon as possible akan terjadi flat trend. Perhatikan di sini, tapi masalahnya adalah saya akan cenderung sell di sini karena memang ini USD lebih strong daripada pound. Reasonnya hanya itu aja. Selain yang ini tidak ada lagi. Jadi alasan kenapa saya lebih cenderung untuk sell karena memang secara currency meternya dolar lebih strong daripada pound. Nah, kapan kita bisa sell? Ketika GBP USD berada dalam fase minus 70. Nanti kita baru bisa nambah sell. Apa tidak terlalu terlambat, Bang? Tidak usah mikir terlambat atau tidak, karena memang yang saya pergunakan ya seperti itu, kenyataannya ya seperti itu. Jadi lebih safe-nya. Kenapa kok tidak mengambil yang di 9? Ini 91 ini, kalau saya melihat 91 ini sudah terlalu sangat strong sekali gitu loh. Jadi sebelum melewati ke 91 tentu harus melewati 70, 80 baru ke 91, seperti itu kan teman-teman. Nah, ini kalau nanti sudah 70 setidaknya, kalau dia turun dia akan turun lumayan ke 90 20 persen. Kalaupun dia naik kembali ke plus 70, setidaknya kan kita tidak minus dari pucuk ke pucuk. Kalau kita contoh sana, ini GBP Aussie, katakan GBP Aussie dia baru sampai di 90 di harga ini ya, sell otomatis. Ternyata di dalam kenyataannya ketika ada news release, GBP Aussie strongest uptrend, terbang cukup tinggi. Efeknya apa? Otomatis minus kita cukup tinggi juga, dari pucuk sini ke pucuk sini. Beda kalau kita minusnya di sini, tidak akan terlalu tinggi. Karena apa? Minus di harga 70 ke 70 kan tidak terlalu tinggi, daripada kita minus di 90 ke 90 cukup tinggi. Contoh tadi di video sebelumnya Euro New Zealand ya. Euro New Zealand saya kan buy di harga ini. Nah, ya kan? Saya kasih buy stop tadi di atas. Saya buy di harga ini. Ya. Indonesia saya buy.
ada dua buy kan New Zealand. Nah, tadi saya buy ketika Euro New Zealand. Nah, ini dia sudah tadi ketika masih berada di angka 70 di sini. Saya buy ketika masih berada di sini. Kalau dia turun saya salah. Dia turun saya salah, maka akan saya kasih cut lossan. Ya. Tapi ternyata ya inilah fungsinya trade what you see not what you think itu ya seperti ini, karena kita melihat berdasarkan apa yang kita lihat, bukan yang kita perkirakan. Ini saya perkirakan harga akan turun, tapi ternyata di sini dia ada satu candlestick bull, efeknya bisa sampai ke EMA 200 sebagai targeting. Tadi minus sekitar 60 poin, 60 sekarang berapa? 21. Oke lah, enggak apa-apa minus. Ini doesn't matter. Ini sell. New Zealand Canadian ini buy. Ini kok sudah di pucuk, Bang? Iya, kalau secara teknikal memang sudah di pucuk sepertinya, ya. Apalagi tapi saya melihat di sini New Zealand Canadian tadi berada di angka 70. Nah, seperti itu, teman-teman. Tadi New Zealand Cat saya buy itu karena berada di angka 70 di sini. Sekarang sudah langsung terjun di minus 51. Saya akan lock posisi di New Zealand Canadian ini apabila perhatikan minusnya kan tidak terlalu tinggi dia. Dari harga ini ke sini paling berapa poin ini? 18 ya, 18 poin kan cuman. Nah, berbeda kalau saya tadi di 90 ke 90 misalnya. Ini kan New Zealand Canadian akan saya sell apabila nanti New Zealand Canadian berada di angka 70. Jadi ketika 70 dia rilis, di sini misal ada di minus 70, lock posisi di New Zealand Canadian, atau ada dua posisi untuk nutup expectednya Canadian strong. Jadi expectednya Canadian akan berada di fase zona hijau, nembak di New Zealand yang weak. Jadi hold untuk weaknya New Zealand, tapi Canadian akan beralih ke zona hijau. Ini plan-nya seperti itu, teman-teman. So far masih belum berada di zona itu 70, maka kita save aja, masih belum akan mau, walaupun secara currency meternya, CSM-nya, currency strength meternya Aussie New Zealand lebih weak daripada Canadian kan gitu. Harusnya technical di sini kita bisa sell kalau secara kita melihat secara pair to pair apa currency per currency ya. Currency to currency New Zealand Canadian kita sell. Ini kalau currency per currency. Tapi untungnya di sini ada prosentase lah. Prosentase ini berfungsi bagi saya sendiri sebagai alat bantu untuk penentuan buying dan sellingnya. Euro Swiss, Euro CAF 70, Euro CAF sell 77. Kenapa saya sell di sini? Bukankah ini sudah harga terlalu rendah? Yes, simpelnya karena memang di sini Euro CAF berada di angka 70-an. Itu aja. Jadi kalau dia naik bagaimana? Lock posisi nanti. Kalau Euro CAF dia naik ya sampai di sini, tentu di sini sudah akan berubah nanti. Ini akan berubah. Euro CAF akan berada di fase 70 plus biru, di zona biru. Baru nanti saya akan lock posisi. Saya minus berapa ini? Masih minus 12. Apa yang minus ini? New Zealand NZD minus. Yang susah itu ini, teman-teman. Sayangnya tidak ada apa ya, saya enggak punya gold, ini enggak ada di sini sayangnya. Karena si meter gold tidak ada, jadi ya terpaksa saya tidak open.
Kalau seandainya gold ada di sini enak ya, enak tadi. Kita tinggal melihat aja secara currency strongest weeknya, buy sell-nya tergantung itu. Tapi saya tidak punya ya, di sini tidak ada ya, makanya kita hanya sebagai ya kita watching. Euro New Zealand 99, Euro New Zealand mana New Zealand? Ini 99 ya, strongest. Ini saya buy ketika dia berada dalam fase 70, biru di 17 70 saya buy. Naik minus berapa sekarang? Kita lihat secara minus karena Swiss sepertinya sudah mulai beranjak ke strong ya. Dari sini Swiss mulai beranjak. Euro Swiss ini 69 tadi 70, harusnya sih ya mungkin naik sedikit lah. Oke, benar. Nah, kita lihat masih minusnya cuma satu doang. Wang cuma satu ya, minusnya cuma $1 doesn't matter ya. Jadi saya berapa open gitu loh, saya pakai berapa open. Udah mau naik, harusnya naik bos. Oke lah, 1 2 3 4 5 6 7 open. Ini 7 pair saya open ya, 7 pair saya open, 7 pair 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, ada 7 pair saya open. Hasilnya so far so good lah. Oke. Ya, inilah fungsi daripada CSM ini teman-teman, currency strength meter. Kita bisa mempergunakan ini tanpa psikologis ya, kita tidak usah mikir tentang wah nanti akan ada news. Kalau memang tidak yakin cut loss, close posisi ya. Kalau tidak yakin sudah close posisi aja, selesai sudah, daripada berpikir tentang oh ini nanti akan ada news dan lain sebagainya. Kita lihat Euro GBP. Sell it ya. Berapa Euro pound? 79. Oke lah, kita ambil. Oke. Kalau saya simpel ya, karena emang euro pound berada di area 70. Itu kenapa kita ambil. Berarti kan yang di sini euro pound ya, pound di 59, euro di 47. Kecil sebetulnya. Maka saya berpikir bahwa kalau berada di dalam rentang yang kecil ini, maka expectednya bahwa kedua pair ini akan naiknya pun sebenarnya tidak akan terlalu tinggi. Beda kalau di dua ini, di atas, dua atas dan dua bawah ini tentu volatility-nya lebih istimewa, lebih tinggi. Ya, yen GBP yen pun juga ini lumayan. Oke, belum ada divergent ya. Kalau kita melihat secara divergent, jadi mungkin masih akan pointing low lebih dalam lagi. GBP USD belum. Saya akan sell ketika dia berada di fase 70. Nanti kalau sudah berada di fase 70 baru nanti kita bisa opsinya untuk sell posisi. Sementara belum ada karena emang dia masih di minus 63. Jadi minusnya masih terlalu 63 masih ya, sedikit lagi lah. Sedikit lagi kita coba. Terus dolar yen kita lihat di dolar yen. Kita lihat di yen. Dolar yen. Tadi sudah turun ya, tadi sudah ada candlestick turun dan sekarang
Nah ini kalau melihat cara Bollinger dia akan menjual, artinya akan ada fase flat di area ini ya, di dolar yen. Tapi dia sudah di 682, artinya plus berapa? Baru 9. 82 itu dolar yen, kita lihat dulu di dolarnya sepertinya. Oke, sorry. 82. Biasanya sih di 70 saya ngambil, enggak apa-apa lah, ambil 82. Oke. Euro New Zealand masih cukup istimewa ya. NZD ini masih 96, lumayan dia kenaikannya. Artinya bahwa agak lama dia bertengger di zona atas ya, di zona 90 dia agak lama. Euro Aussie saya baik di Euro Aussie enggak, ini enggak ada Euro Aussie katanya. Euro Aussie saya enggak baik sepertinya, enggak baik. Nah ini saya enggak buy Euro Aussie. Saya mau buy, masalahnya bukan tempat untuk buy bagi saya. 90 itu 90 malah justru tempat untuk take profit harusnya. Di Euro New Zealand ini harusnya sudah take profit gitu loh, tempat TP nya di situ. Oke, jadi 90 100 itu tempat untuk TP, tapi sepertinya saya lihat dia di potensi 97. Kalau nanti sudah mungkin ada fase 100 baru saya ambil close posisi di sini. Sementara belum ada, sehingga New Zealand CAD kenapa kok turun ya? NZD CAD kenapa turun? Nampak ya, di PJSD 64, 70 tak ambil sudah. Tapi kalau bisa sih, kalau bisa memang GBP/USD ini harusnya naik ya, karena kalau dia naik otomatis Euro Pound nanti akan turun. Tadi kan kita sudah sell Euro Pound, ya saya sudah sell Euro Pound kan dia. Jadi kalau ini kepinginnya turun, maka GBP/USD dia harus naik, artinya dia harus berada dalam fase plus, di zona plus di sini. Nah, perbedaan cukup jauh teman-teman antara zona 90 dan baik, berarti kan yang di zona biru di 90 dan 60. Jadi masih ada ring 70 80 yang belum terisi oleh pair. Artinya ini mayoritas turun semua ini. Ya, mayoritas ini turun semua. Jadi ada gap antara dua harga ini. Kalau tadi pagi justru merahnya tidak ada, jadi semuanya biru mulai dari bawah sampai ke atas. Pembukaan market tadi biru semua, tidak ada warna merah satupun, jadi semuanya biru ya. Semuanya biru, tidak ada yang berwarna merah, semuanya biru semua. Nah, saat ini justru ada gap antara di biru ini antara 58 dan 92, ada gap. Beda dengan di sini ya, di sini kan agak sedikit ya, little bit, kalau saya bilang rata ya, 50, 60, 70, 80, 90 komplitnya. Jadi tidak di ya, zona biru. Zona biru ini. New Zealand masih terus bertengger masih terus naik ya, 98. Minus lagi. Tuh. Oke teman-teman, sepertinya itu yang bisa saya share kali ini tentang penggunaan indikator currency strength meter atau currency meter pro. Kalau ada yang tanya di mana downloadnya, ya ini bisa didapat di apa? Teman bisa dapatkan ini, cari aja di internet banyak Pak. Saya akan memberikan ini saja ya.
WA, WhatsApp number saya teman-teman. Oke. 0859 10697 1932. Oke. Ini adalah black. Ini adalah WhatsApp nomor saya teman-teman. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di WhatsApp ini ya, di WA ini 13 nomor. Nanti akan kita balas satu persatu. Nah ini expected saya memang harusnya GBP USD inilah kalau kita pakai secara psikologis ya. Secara psikologis kita selalu berexpected ya, berasumsi bahwa harusnya dan harusnya ya, gitu. Karena saya sell di sini euro pound saya sell ya, harusnya ini naik gitu loh. Jadi ada reason. Nah kalau dia turun, kalau dia naik, euro pound naik, maka harusnya ya, kembali lagi ke harusnya, ini 70 saya sell otomatis sudah nggak bisa itu 70 saya sell, ini masuk 70 euro pound saya sell, pound dollar saya sell, ini masuk di 70 di blue zona biru saya buy, saya lock posisi. Lebih baik saya lock posisi atau mungkin nambah posisi mungkin separuh atau sama dengan lot yang sama, jadi lotnya 0,4 tidak semeter. Tapi sementara mau ada plus sudah nambah lumayan, sementara ini ternyata belum terjadi, jadi keinginan untuk agar GU naik masih belum ya, so ya kita lihat dulu lah possibility-nya seperti apa, karena memang harusnya ini scalping, jadi ini memang bukan untuk, kalau saya melihat sih kalah GBP Aussie 100. Hebat istimewa GBP Aussie 100. Coba kita lihat GBP Aussie. Aussie, hello bro. Why? Kenapa loadingnya lama? Istimewa kan GBP Aussie naik. Berapa ini? Tinggi sebetulnya 38 lah ya. Coba dia satu mengarah naik semua. Ini dia. So many trader masih akan beranggapan bahwa inilah pantulan, saatnya ini pantulan. Ya, mungkin akan turun dulu atau kembali naik lagi seperti itu. Ini pantulan, bisa jadi seperti itu. Kalau teman-teman pakai multi time frame ya, maka kalau mau sell ini adalah area sell pertama. Kemudian nanti akan sell lagi di harga ini. Ya, ini adalah zona sell yang kedua. Kemudian akan sell lagi ketika nanti di zona sell yang ketiga. Jadi ada, kalau mempergunakan moving average seperti itu, MA nya seperti itu. Jadi besarnya kan, MA besar kan dia berada di area selling zone ya, selling zone, dia berada di selling zone. Nah ini sudah divergent, ini sudah divergent. Ini possibility ya GBP Aussie naik cukup tinggi ya, ada divergent di area ini, divergent di area ini divert tambah. Perhatikan di sini guys, perhatikan di sini ya. Ini turun kan lower low, tapi tidak diimbangi dengan penurunan di OSMA ya, di stock, di AO, di OSMA dan malah divergent. Nah ini possibility naik cukup tinggi. Ini kalau secara teknikal seperti itu. Jadi H1 harusnya ini bukan untuk sell, tapi ini justru untuk buy. Aimingnya nanti targetnya adalah di 4 di sini minimal 7366. Seperti itu 7366, sehingga nanti di H1 nya nanti ada targetnya nanti jadi ada dua target di H1 dan di D. Targetnya di situ naik kan, saya expectednya memang ini naik
sehingga euro pound saya bisa profit. Ternyata masih diem saja. Plus atau minus? Wis, minus 23. Oke, 22. Tadi sudah plus, sekarang minus lagi, tidak semeter guys. Oke teman-teman, have a nice day. Terima kasih, bye bye.